Hasbi, apa yang lo baca? Setiap pagi atau kapanpun itu lo selalu baca terus. Emang gak bosan baca buku terus? Judul bukunya apa? Jangan bilang buku sejarah. Gua baca buku karya Andara. Gue emang gak pernah bosen soalnya buku ini penuh dengan plot twist. Buku ini emang tentang sejarah dan judulnya Sebelum Lahirnya Balai Angkatan Pustaka. Hah? Sebelum lahirnya Balai Angkatan Pustaka? Wah, keren ya ceritanya. Kayak dunia paralel gitu ya, Sam. Apaan dunia paralel? Dunia paralel yang gue baca di sini sejarah bodoh. Ada-ada aja lu. Sana Gi, ganggu orang lagi baca aja. Ya udah sih, lagian kan itu rada mirip sama dunia paralel. Hari ini di kelas Hasbi kedatangan murid baru yang bernama Gendis Anaya Paramesti. Gue jadi kepikiran pengen cari tahu tentang dunia paralel itu. Apa yang dia ucapin nenek maupun jenar. Gue jadi makin penasaran. Pengen banget gue cari tahu, apalagi gue baru-baru ini tahu tentang dunia paralel. Jadi makin seru nih. Sekalian gue mau ngungkapin kejadian yang menimpa sekolah ini. Yang kemarin murid-murid itu pergi. Bahkan sekolah ini yang tadinya fasilitasnya sedikit tiba-tiba jadi makin bagus. Padahal siapapun gak seberapa. Nek, baru-baru ini aku tahu, katanya di sekolahku ini ada suatu kejadian yang pernah menimpa murid-murid yang menyebabkan mereka tewas tanpa sebab, dan sekolah pun sepertinya menutupi kejadian tersebut. Apakah nenek tahu kejadian tersebut? Sepertinya nenek kurang tahu tentang kejadian itu karena kejadian itu sudah lama sekali. Nenek sepertinya sudah lupa. Tapi yang nenek ingat, kejadian itu sepertinya menyangkut tentang dunia paralel. Soalnya yang nenek tahu, murid-murid itu ditemukan setelah beberapa bulan. Apa itu dunia paralel? Dan apa hubungannya dengan murid-murid itu? Paralel merupakan kita yang mempercayai alam semesta dari banyaknya alam semesta yang ada. Lalu apa yang menyebabkan kematian murid-murid tersebut? Akan hal itu nenek tidak mengetahuinya. Itu ada kaitannya dengan dunia paralel. Sepertinya akan hal yang barusan nenek bilang. Kamu jangan coba-coba ingin mencari tahunya, Hasbi. Itu sangat berbahaya. Nenek kemana sih? Dunia paralel. Oh, dunia paralel itu ini. Sebenarnya nyata nggak sih alam semesta lain? Apa maksudnya? Kayaknya Jenar tahu deh.
Saat ini sekolah mengadakan pembelajaran di rumah masing-masing bagi siswa kelas 7 dan 8, sedangkan kelas 9 tetap berada di sekolah. Jam menunjukkan pukul 8 pagi yang dimana Hasbi dan teman-teman sekelasnya akan memulai pembelajaran dengan media online. Oh iya, gua baru sadar ini si Gendis selama pembelajaran berlangsung tutup kamera mulu dah. Pas udah selesai langsung dimatiin juga. Padahal kan tadi kita bilang kalau mau diskusi dulu sebentar. Lah iya. Bi itu di belakang lu kayak ada tamu deh, kayak ada yang lewat gitu. Masa sih? Nenek gue di kamar kok tadi. Sebentar ya, gue cek dulu. Apa orang itu cuma nodong ya? Apa udah balik? Tahu deh, nggak peduli. Lagian juga pagar agak kebuka. Apa anda? Kagak ada siapa-siapa. Mungkin orang numpang lihat doang. Hah, masa deh? Gue curiga deh ke Gendis. Postur tubuhnya juga mirip Gendis. Enggak sih tadi? Apa mata gue picek ya? Udah deh, nggak usah berisik. Mending lanjutin diskusi tadi. BTW, si Jenar kok off cam sih? Wah, Jenar. Lah iya. Udah deh, sampai di sini dulu diskusinya. Gue mau makan. Bye guys. Karena di rumah tidak ada apapun untuk dimakan dan nenek tidak memasak makanan, Hasbi pun memutuskan untuk membeli makanan di luar. Saat sedang berjalan kaki, Hasbi merasa seperti ada yang mengikutinya. Namun saat ia menengokkan kepalanya, kemanapun ia tidak menemukan apapun. Hasbi, tolong nenek sebentar. Oh iya nek, sebentar. Setelah membantu neneknya, ia kembali masuk ke dalam gudang dan mengambil kotak tersebut. Ia membuka kotaknya dan ia sontak terkejut dengan isi kotak itu. Hah? Ini? Apa maksudnya? Foto siapa ini? Orang ini? Kenapa wajahnya cara-cara begini? Apa gua tanya nenek aja ya? Siapa orang di foto ini? Sebenarnya apa sih maksud dari foto yang dicoret-coret ini? Hey Hasbi, Kenapa? nggak apa-apa sih. Kata Jenar mulai suka dunia paralel ya. Jadi Hasbi si sejauhan udah tenggelam dong. Hahaha. Hahaha, apaan deh? Orang penasaran doang. Hasbi si sejarawan pasti masih ada dong, Bre. Selain dunia paralel, lu tahu tim travel nggak? Time travel ya? Apaan tuh? Kayak penjajahan waktu gitu ya? Nah, itu betul. Sekilas sama sih, cuman tim travel itu katanya susah dikendalikan. Kayak bisa tiba-tiba teleportasi ke tahun lampau. Ke masa lampau doang? Katanya sih kalau ke masa depan itu dicari tahu. Oh gitu, kalau bisa ke masa depan pasti seru deh. Tentang kotak itu, apa gue kasih tahu Jenar sama Daru ya? Jenar, Daru, gue mau cerita deh. Cerita apa, Bi? Gue kemarin pas bersihin gudang, nemu sesuatu di dalam lemari. Tapi lebih tepatnya gudang. Di situ kayak ada sebuah kotak gitu. Tapi pas gue buka kayak ada bingkai foto, tapi fotonya kayak dicoret-coret gitu, nggak jelas lah pokoknya. Hah? Kok aneh sih? Apa jangan-jangan Gak mungkin lah, emang gue punya salah sama siapa coba? Kalau lo sih kayaknya enggak. Nenek lo kali. Mulut. Akhirnya jam pulang pun tiba. Ia telah sampai di rumahnya dan ia masih penasaran mengenai kotak itu. Lalu ia membuka kotak itu lagi dan mengangkat bingkai foto itu dan terdapat sebuah kertas Ini lusuh seperti nama yang yang sering tertulis disebutkan nenek. Keren. No. Ini gue di mana? Gue mimpi. Nama ini kenapa selalu muncul? Apa maksud dari nama ini?
Tiba-tiba saja terdengar suara barang jatuh dari sebuah ruangan. Hasbi penasaran dengan asal-usul suara itu. Ia pun berjalan menuju ruangan itu yang ternyata ada di dalam sebuah lab. Ia melihat sesosok wanita sedang meracik cairan-cairan yang sedikit aneh di mata Hasbi. Apakah ini di dalam sebuah lab? Tiba-tiba saja Hasbi melihat wanita itu ingin meminum cairan aneh itu. Hasbi ingin mencoba menghentikannya, namun ada hal aneh yang terjadi. Seolah-olah Hasbi tidak terlihat oleh manusia. Apakah ia sudah mati? Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengintip wanita itu yang sedang meminum cairan aneh itu. Laki-laki itu nampak terkejut karena tiba-tiba saja wanita itu memberontak dan memecahkan semua barang yang ada di sekitarnya. Laki-laki itu sontak terkejut karena tangan wanita itu sudah dipenuhi oleh darah. Ia langsung pergi dari situ dan wanita itu mengambil minyak tanah lalu menuangkan minyak itu sembarangan arah. Namun di mana laki-laki tadi? Tiba-tiba saja ada yang berteriak. Reno. Di sisi lain, seorang laki-laki yang bernama Reno tengah panik melarikan diri untuk memberitahu semua orang agar pergi dari sekolah itu. Namun saat ia tengah berada di suatu kelas, ia merasakan hawa yang berbeda. Ia sangat merinding karena tidak tahan, ia pun keluar dari kelas itu. Namun ada hal yang aneh dan janggal. Saat ia keluar, ia melihat sekolah itu sudah terbakar hangus, terlihat mayat-mayat temannya serta guru-guru yang mengajar di sana. Ia terkejut akan hal itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia baru masuk ruangan itu tidak lebih dari 1 jam, bahkan semenit pun tidak. Namun seolah-olah saja ia sudah berada dalam ruangan itu cukup lama. Ia tersungkur lemas melihat sekolah yang sudah hancur, serta melihat teman-temannya setelah tiada. Di sisi lain juga terdapat Hasbi yang melihat sesosok lelaki itu yang sedang tersungkur lemas. Tiba-tiba saja kepala Hasbi terasa sangat berat dan pandangannya pun kabur. Lama-kelamaan Hasbi pun pingsan. Saat ia tersadar, ia sudah berada di kamarnya sambil memegangi kertas itu. Nek, mau nanya deh. Kenapa sih Bi, kok buru-buru gitu? Reno itu siapa? Reno itu ya nama ayah kamu. Kamu lupa Bi. Astaga, nama ayah sendiri nggak tahu. Dulu ayah kamu itu persis kayak kamu, suka banget sama sejarah. Apalagi ya tentang sejarah dunia dan konspirasi dunia. Pokoknya dia tuh sampai terobsesi sama yang namanya sejarah deh. Sampai di suatu ketika saat ayah kamu sudah menikah dengan ibumu dan telah lahir dirimu, dia meninggalkan kalian berdua. Ayah ninggalin aku sama ibu. Tapi buat apa? Ayah kamu lebih memilih hobinya tentang sejarah daripada keluarga yang dia impikan. Jadi Hasbi, jangan terlalu terjun ke dunia hobimu ya. Nenek takut kamu kayak ayah kamu nanti. Iya, Nek. Ya udah, Hasbi balik kamar dulu ya. Hasbi memutuskan untuk pergi berjalan-jalan sekeliling rumahnya untuk menenangkan pikirannya. Aku izin keluar sebentar ya. Hasbi sekarang sudah berada di luar rumahnya. Ia sedang berjalan santai sambil menghilangkan pikiran yang membuat dirinya pusing. Saat ia sedang berjalan, ia merasa sedang dibuntuti oleh seseorang. Hasbi sangat ketakutan, namun ia sangat penasaran. Siapa sih sebenarnya orang yang selalu membuntutinya ini? Tiba-tiba saja Siapa sih lo? Kenapa lo selalu ngikutin gua terus? Jenar? Jadi selama ini lo yang ngebututin gua? Sial, kenapa sih lo harus lahir? Nar, apa sih yang ngomong ini? Lo benci sama gua? Kamu sebenarnya nggak tahu deh. Ayah itu penyebab kematian ibu gua. Hah? Maksud lo apa? Gua juga gak tahu siapa bapak gua. Soal tahu, ayah itu bohongin ayah gue. Dia bilang mau nyelidikin kejadian pada saat ibu gue masih SMP. Ternyata ayah lo ngebunuh ibu gue dengan eksperimen gak jelas itu. Permisi, apakah ini rumah dari Ibu Rizka? Bisakah saya berbicara sebentar dengan Bu Rizka? Saya adalah teman SMP-nya dulu. Oh, sebelumnya itu perkenalkan saya Reno. Apa kabar Rizka? Aku baik-baik saja. Jadi aku kesini untuk menanyakan tentang kejadian di masa lampau. Kau tidak keberatan kan? Aku tidak keberatan sama sekali. Silahkan ditanyakan. Jadi sekarang ini aku seorang sejarawan yang ingin menulis secara detail mengenai kejadian itu. Apakah kau ingin ikut ke kantorku? Baiklah Reno, aku ikut. Namun ini mungkin memakan beberapa hari. Tenang saja, kau bisa menginap di asrama kantorku khusus wanita pastinya. Apakah benar-benar membutuhkan beberapa hari? Aku mempunyai salah seorang anak. Tak masalah, aku bisa sewakan babysitter. Baiklah, kita pergi sekarang. Baiklah Reno, aku ikut. Tenang Rizka, cairan ini akan membantu membersihkan.
Aku percaya padamu. Setelah itu Rizka merasa sangat pusing. Matanya terpejam tiba-tiba dan dia merasa tubuhnya tidak bisa digerakkan. Namun ia merasa ada yang menggerakkan tubuhnya. Reno berjalan keluar meninggalkan Rizka seorang. Setelah beberapa jam wajah Rizka benar-benar cantik badannya tidak tajam. Rizka berada dalam kantor terus gak bisa menggerakkan. Mama Rizka benar-benar khawatir kepada istrinya. Menurut dia, Reno memperhatikan ia berkata bahwa hanya untuk beberapa hari saja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ia menanti kapan Rizka bisa tiba-tiba ia mendapatkan surat dari seseorang. Ayah gua gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Kaget loh, emang selama ini Nenek O diam. Nenek O itu juga ngebantu kan tadi. Semoga lo bisa balik deh. Hahaha. Hasbi! Lu nggak apa-apa, Bi? Gue gak apa-apa, Andis. Lo kesini karena apa? Apa gara-gara Jenar? Sebenarnya gue nggak tahu pasti sih. Terus kenapa bisa di sini? Gue mau bantu loh Dari apa? dari Jenar. Sebenarnya gue nggak tahu pasti sih, tapi gue tadi kayak ngeliat Jenar keluar dari hutan ini. Terus tentang ini lo tahu? Kita cari tempat dulu yuk. Bi, sebenarnya gue ini time travel. Sebelum lo kejadian sama Jenar, gue udah ngeliat duluan di masa depan. Makanya gue ada di sini. Cuman maaf ya, gue agak telat. Time travel? Bentar, kepala gue pusing. Kenapa banyak banget kejadian aneh yang gue alamin sih akhir-akhir ini? Tenang Bi, cepat atau lambat lo pasti tahu kejadian yang sebenarnya. Kejadian yang sebenarnya? Dis, gue yakin lo tau tentang kejadian yang sebenarnya. Please kasih tau gue. Sebenarnya apa yang dimaksud sama Jenar? Gue nggak tahu Bi, gue time travel ke masa depan bukan ke masa lampau. Yang harusnya bisa ngeliat secara langsung itu harusnya lo. Apa? Kepala gue bumet mikirin tentang ini. Lo time travel? Ayah gue ilmuwan? Apa sejarawan sih? Terus apa maksudnya ayah gue bunuh ibunya Jenar? Tenang Bi, kita cari jalan keluar dulu dari hutan ini. Halo, apakah benar ini dari keluarga Mada? Halo, iya benar. Ini siapa ya? Ini saya, Bu. Ini saya, Reno. Ibu masih ingat saya? Ah, ini Reno. Ada apa ya tiba-tiba nelpon begini? Ceritakan semua yang Ibu sembunyikan kepada Hasbi. Sepertinya Hasbi sudah mulai tahu tentang semua kejadian ini. Memangnya ada apa dengan Hasbi? Kebetulan Hasbi dari tadi belum pulang. Jangan banyak tanya, intinya ceritakan semua yang terjadi. Nenek, aku mau tanya. Sok, tanya aja. Itu pernah jadiin orang eksperimen ya? Sampai orang itu tewas. Dan ayah itu adalah salah satu korban kejadian pada tahun 94. Jadi semua itu benar. Tapi, selama ini ayah kenapa yang begini sih? Kamu saat itu dan saat ini masih terlalu kecil Bi untuk mengetahuinya. Keesokan paginya, ia bersiap untuk berangkat sekolah. Ia masih kesal sama neneknya, jadi saat neneknya memanggil untuk sarapan terlebih dahulu, ia menolak dan beralasan dia akan sarapan di sekolah saja. Daru, lo tahu Jenar kemana? Gua bener-bener nggak tahu. Terakhir kali gua lihat dia pengen ke suatu tempat di sekolah ini. Mungkin 2 minggu lalu, entah dia sehari mana dia datang ke sekolah. Katanya sih mau ngambil barang yang ketinggalan di sekolah. Tapi gua perhatiin dia malah pergi ke tempat aneh. Mungkin ya, entahlah, gua juga nggak tahu. Ayah sempat menonton sekolah ini? Hah?
Jadi kalau donatur sekolah ini artinya murid-murid yang tewas itu bukan dijadikan tumbal dong. Terus kemana semuanya? Makin ruwet. Apa gue minta bantuan Gendis ya? Tapi katanya juga Gendis ini cuma bisa time travel ke masa depan. Gue ke masa lalu. Gue bener-bener nggak bisa ngendalin diri. Gue bener-bener nggak bisa ngendalin diri gue lagi. Tapi mau gimana pun, gue harus bisa. Gue mau teka-teki ini selesai. Tapi tunggu, ini termasuk teka-teki kah? Mulai dari tempat keramat itu, terus Jenar serta ibunya, ayah gue lagi, nenek kayaknya nggak terlalu. Gendis juga termasuk. Apa Gendis tahu juga ya? Apa gue minta bantuan aja ke Gendis? Gue boleh minta bantuan lo? Tentang masalah kemarin. Semacamnya. Mau nggak? Iya, boleh. Dis, lo itu sebenarnya siapa sih? Lo murid baru tapi tahu semuanya. Gue tahu lo bisa time travel ke masa depan, tapi kok bisa sedetail ini? Sebenarnya gue itu awalnya homeschool. Gue males sebenarnya bersosialisasi ketemu sama orang. Gue males, tapi gue masih ya gitu deh pokoknya. Gue belum siap untuk cerita. Tapi intinya gue lebih milih homeschooling itu karena emang lagi mau aja. Dan keadaan gue waktu itu lagi sakit parah. Untuk gue pindah ke sini itu karena, lo mau tahu? Apa? Karena papaku kepala sekolah di sini. Serius lo? Jadi ayah gue? Iya, gue tahu itu kok. Ayah lo emang benar donatur sekolah ini. Gue dapet time travel, entah sebut mana yang paling lo tahu deh. Gue time travel ke masa depan yang dimana gue ngeliat lo yang disiksa. Gue kurang inget juga karena itu cuman sebentar gue ngalaminnya. Gue bantu lo karena sekolah ini tuh memakan banyak banget korban jiwa. Dan karena gue dikasih gambaran kalau lo mungkin salah satu siswa itu, siswa yang mau dijadikan apapun itu, gue langsung siagap buat bantu lo. Gue mau ubah sekolah ini jadi damai. Ayo kita kerja sama, Bi. Ayo banget, Dis. Kita mau dulu cari-cari informasi ini. Siapa dalang atau pelaku di balik semua ini? Ingat tentang tempat aneh yang dikatakan oleh Handaru? Karena penasaran mengenai tempat itu, akhirnya Hasbi pun pergi ke sana. Sesuai janji kamu, saya akan kasih kamu mimpi indah. Selanjutnya dirimu, Mada. Tiba-tiba saja Ganis datang dan menanyai keadaan Hasbi. Gue gak apa-apa, Dis, gak usah alay. Ini kenapa sih Abing tuh jadi sama Jenar? Lo tau, Dis? Gue belum cukup tahu sih, tapi kayaknya sosok yang sama Jenar itu ngelakuin perjanjian sama Jenar gak sih? Wajah sosok itu kan juga sering berubah-ubah. Kayaknya murid-murid yang tewas tanpa sebab itu disebabkan oleh sosok itu deh. Iya, kita harus cepat-cepat selesaiin ini. Iya, Bi, harus. Besok kita libur aja sekolahnya. Kotak. Lo pernah lihat kotak ini, Bi? Enggak sama sekali. Soalnya gue jarang masuk gudang. Jadi kita cek dulu. Album kecil lo mungkin? Enggak, album kecil gue ada di kamar. Siapa ini, Bi? Gue nggak tahu. Tapi kok kayak familiar banget ya. Dis, ayah lo kan kepala sekolah. Kira-kira ayah lo tahu nggak muka ayah gue? Kan dia donatur sekolah kita. Gue nggak tahu. Tapi gue tahu namanya. Namanya doang mah gue tahu kali. Reno kan? Nah, iya. Pratiwi, Anai Ramadan. Ini apa, Dis?
Hari ini tepat pada tanggal 7 Januari tahun 2000, aku menikah dengan seorang lelaki yang sangat pintar. Ia sangat menyukai sejarah. Aku harap pernikahan ini berlangsung lama, selama-lamanya. Hari ini tanggal 21 Juli tahun 2002, aku melahirkan anak laki-laki yang kami beri nama Hasbi Bamantara Mada. Aku dan suamiku akhirnya menjadi orang tua. Aku harap aku menjadi ibu yang baik dan begitu juga dengan suamiku. Hari ini tepat pada tanggal 11 Juni tahun 2003, aku bercerai dengan suamiku. Suamiku menceraikanku karena ia lebih memilih hobinya, yaitu melakukan heuristik atau penelitian sejarah. Ia meninggalkanku dengan Hasbi yang baru menginjak usia 1 tahun. Semenjak aku bercerai dengan suamiku, aku seperti orang stres yang kehilangan kebahagiaannya. Aku bingung, apa yang salah dengan diriku? Apakah aku akan mati sengsara? Namun, aku tidak setega itu untuk meninggalkan anakku sendirian. Usianya bahkan belum sampai 3 tahun. 18 Juni 2003. Hari ini tanggal 5 Juli 2003, aku akan bunuh diri. Aku tidak kuat dengan penyakit yang ada di tubuhku ini. Hasbi, ibu harap kamu makan dengan teratur, hidup sehat, dan dikelilingi oleh orang-orang yang berhati malaikat. Maaf Hasbi, ibu tidak bisa melihat Hasbi beranjak dewasa. Tepat pada pukul 10, aku akan melakukannya. Oke kok, tersentuh sedikit aja. Saat Gendis sudah dipastikan pulang, Hasbi pun pergi memutuskan ke suatu tempat yang dimana tempat itu terakhir kalinya ia melihat Jenar. Gue udah di tempat ini. Tempat dimana Jenar nunjukin semuanya. Tapi, gue gak ngalamin apa-apa. Apa ini? Hei bocah, datang juga kau rupanya. Sebegitukah kau ingin tahu? Rupanya kau mudah sekali masuk ke dalam ilustrasiku. Apa maksudnya ini? Si kurang lihat semuanya. Lo itu sama aja, bakal kayak mereka semua. Keturunan keluarga Mada bakal berakhir sama, kecuali ayah lo itu. Mungkin saat ini gue bakal ngambil alih raga lo itu. Gua? Kenapa harus gua? Karena lo bagian dari keluarga Mada itu, sialan. Jika buyutmu itu atau keluargamu itu pada tahun 1867 tidak menjadikanku sebagai eksperimen yang gila itu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Lalu bagaimana dengan ayah? Mengapa ayah bisa terlepas dari benang merah itu? Gaya kah? Gimana kalau lo masuk ke tubuh gua, nyatu sama raga gua? Emang kelihatannya nggak normal, tapi setelah gua telaah, mungkin aja lo bisa tenang kalau gua mati. Tapi cara ini terbilang susah. Lo mencoba hidup normal layaknya gunakan raga mereka-mereka yang udah lo buat tewas. Ya kan? Gak akan pernah damai. Tiba-tiba saja Yaka mendekati Hasbi dan tiba-tiba saja Yaka menghilang, seperti diserap oleh Hasbi. Setelahnya tubuh Hasbi dan jiwa Yaka bersatu di raga yang sama. Entah bagaimana caranya, padahal tahun sudah berlalu sejak kejadian. Gendis sedikit mendapatkan gambaran ia dimimpikan oleh seseorang yang berbicara menggunakan bahasa isyarat. Namun jika dia artikan menjadi, ia benar-benar masuk ke dalam tubuhku, dalam ragaku. Jiwaku perlahan-lahan mulai digerogoti olehnya. Aku harus apa? Aku sudah lupa semuanya. Yang kuingat hanya nenek dan gadis itu. Aku mulai lupa semuanya. Dan yang terakhir aku ingat, aku mulai merasa bukan diriku lagi. Setelahnya Gendis tidak tahu arti dari bahasa isyarat itu. Namun sedikit demi sedikit semua mulai terungkap. Siapa Yaka itu? Siapa sosok yang mengubah Yaka? Apa keluarga Hasbi yang dulu? Apa ada kaitannya? Atau semuanya ini belum terungkap dan hanya ilustrasi? Dan sekarang Hasbi